Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan materi mengenai Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatus Salama, NPM saya 250130100219. Perkenalkan, nama saya Ramadina Saifu Zakia dengan PM 250130101233. Halo, perkenalkan nama saya Kirania Zahra dengan NPM 25013010236. Perkenalkan, nama saya Safa Nailah Arinka dengan NPM 25013010254. Perkenalkan, nama saya Alfiana Catherine Santoso, biasa dipanggil Fiona. NPM saya 250130100258. Yang pertama ada pengertian dari laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas atau Statement of Cash Flow adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, laporan ini mencatat dari mana uang perusahaan berasal dan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan arus kas sangat penting karena membantu menilai kemampuan perusahaan dalam beberapa hal, yaitu 1. Menghasilkan kas dari aktivitas operasi, seperti penjualan barang atau jasa. Yang kedua, memenuhi kewajiban keuangan, misalnya membayar utang atau membayar biaya operasional. Yang ketiga, membayar dividen kepada pemegang saham. Dan yang keempat adalah memperluas kapasitas operasi, contohnya membeli aset baru untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Setelah mengetahui pengertian dan pentingnya laporan arus kas, sekarang mari kita bahas 3 aktivitas utama yang ada di dalam laporan arus kas. Aktivitas pertama adalah operating activities atau aktivitas operasi. Hal ini mencerminkan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam sehari-hari. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, serta pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan dan juga pajak. Dengan kata lain, aktivitas operasi menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari kegiatan normalnya. Yang kedua adalah investing activities atau aktivitas investasi. Aktivitas ini berkaitan dengan transaksi aset jangka panjang, misalnya pembelian atau penjualan tanah, bangunan, maupun peralatan. Informasi ini membantu kita melihat bagaimana perusahaan mengelola investasinya untuk pertumbuhan di masa depan. Dan yang terakhir adalah financing activities atau aktivitas pendanaan. Ini mencatat arus kas yang berasal dari transaksi utang dan ekuitas. Contohnya, penerbitan saham atau obligasi, pembayaran pinjaman, serta pembagian dividen kepada pemegang saham. Aktivitas pendanaan menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh modal dan bagaimana modal itu dikelola. Jadi, laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama ada operasi, investasi, dan juga pendanaan. Ketiganya memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan, mulai dari kegiatan sehari-hari, strategi investasi, hingga sumber pendanaan. Nah, di slide ini kita bisa melihat contoh konkret arus kas masuk dan keluar. Yang pertama ada operating inflow, yaitu penerimaan kas dari pelanggan. Dalam dunia akuntansi, contohnya adalah saat perusahaan menjual barang atau jasa, lalu dibayar secara tunai, maka uang yang diterima langsung dicatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi. Lalu yang kedua ada operating outflow, yaitu pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Misalnya, perusahaan harus membeli persediaan barang dagang, atau harus membayar gaji karyawan, atau juga harus membayar pajak. Semua itu dicatat sebagai arus kas keluar dari operasi. Yang ketiga ada investing inflow, yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi. Contohnya, ketika perusahaan menjual aset tetap seperti menjual mesin atau kendaraan operasional yang sudah tidak dipakai, hasil penjualannya akan tercatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Yang keempat, ada investing outflow, yaitu ketika perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli investasi atau aset tetap.
Misalnya, perusahaan membeli gedung baru atau mesin produksi baru. Nah, itu dicatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Yang kelima ada financing inflow, yaitu penerimaan kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya, saat perusahaan menerbitkan saham baru atau obligasi baru, kemudian investor membeli, lalu perusahaan menerima kas masuk karena hal tersebut. Yang keenam ada financing outflow, yaitu pengeluaran kas yang berhubungan dengan pendanaan. Misalnya, perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham atau melunasi pinjaman bank. Nah, dari slide ini atau dari slide sebelumnya, kita bisa melihat bahwa laporan arus kas tidak hanya memisahkan uang masuk dan keluar saja, tapi juga mengklasifikasikan berdasarkan asal kegiatan seperti dari operasi, investasi, maupun dari financing. Nah, kalau tadi kita sudah membahas contoh arus kas masuk dan keluar, sekarang kita masuk ke cara pelaporannya, khususnya untuk aktivitas operasi. Ada dua metode utama, yaitu direct method dan indirect method. Direct method menunjukkan langsung penerimaan dan pembayaran kas. Contohnya, laporan ditulis seperti kas diterima dari pelanggan sekian atau kas dibayar untuk gaji sekian, dan seterusnya. Metode ini lebih informatif karena detail, tapi kelemahannya adalah data biasanya sulit dikumpulkan dari catatan akuntansi. Sedangkan yang kedua adalah indirect method, dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan item-item non-kas seperti depresiasi, perubahan piutang, atau utang usaha. Metode ini lebih praktis, murah, dan justru paling sering dipakai perusahaan. Nah, jadi pembeda utamanya adalah direct method lebih fokus pada arus kas nyata, sedangkan indirect method menyesuaikan laba bersih ke basis kas. Baik, selanjutnya ada contoh direct method. Yang pertama, kas diterima dari pelanggan. Yang kedua, kas dibayar untuk barang dagang. Yang ketiga, kas dibayar untuk biaya operasi. Yang keempat, kas dibayar untuk bunga. Dan yang kelima, kas dibayar untuk pajak penghasilan. Lalu, untuk contoh indirect method, yang pertama ada laba bersih. Yang kedua ada beban depresiasi atau amortisasi. Yang ketiga ada kerugian pada penjualan aset. Keuntungan pada penjualan aset seperti perubahan aset, lancar, non-kas, seperti piutang persediaan dan lain sebagainya. Lalu perubahan kewajiban lancar seperti utang usaha, pajak, dan lain-lain. Hasilnya net cash flow from operating activities. Aktivitas investasi dibagi menjadi dua, ada secara inflow dan juga ada secara outflow. Secara inflow yang pertama bisa dengan penjualan tanah, bangunan, peralatan. Yang kedua dengan penjualan investasi jangka panjang. Selanjutnya secara outflow, yang pertama pembelian aset tetap, yang kedua pembelian investasi, dan yang ketiga pembelian aset tak berwujud. Selanjutnya aktivitas pendanaan baik secara inflow maupun outflow. Secara inflow yang pertama bisa dengan penerbitan saham, yang kedua penerbitan obligasi atau utang jangka panjang. Selanjutnya secara outflow, yang pertama pelunasan obligasi atau hutang, yang kedua pembelian kembali saham, dan yang ketiga pembayaran dividen tunai. Selanjutnya ada non-cash investing and financing activities, yaitu adalah transaksi yang tidak melibatkan kas tapi mempengaruhi investasi dan pendanaan. Artinya ada transaksi penting yang terjadi pada perusahaan tapi tidak ada arus kas keluar atau masuk. Contohnya yaitu tukar obligasi dengan saham. Jadi perusahaan melunasi kewajiban atau obligasinya dengan menerbitkan saham baru, jadi tidak ada kas yang terlibat. Lalu penerbitan saham untuk membeli aset tetap. Itu perusahaan memperoleh aset dengan cara menerbitkan saham, bukan mengeluarkan kas. Lalu tetap diungkapkan dalam laporan arus kas, yaitu walaupun tidak melibatkan kas, tetapi tetap dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, analisis tambahan free cash flows. Rumusnya adalah arus kas operasi dikurangi belanja modal dikurangi dividen tunai. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas untuk ekspansi dan pembayaran dividen setelah kewajiban dasar terpenuhi. Jika FCF positif dan besar, berarti perusahaan punya fleksibilitas tinggi untuk ekspansi usaha, melunasi utang, atau membayar dividen tambahan. Investor dan kreditor sering gunakan indikator ini untuk menilai kesehatan keuangan.
Karena FCF mengabarkan kas real yang tersedia, indikator ini lebih dipercaya dibandingkan laba akuntansi semata. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.